Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan semangat walaupun kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Sangat senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Pemerintah dan DPR kelihatannya sudah sampai pada satu kata sepakat ini. Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ini tidak akan dilanjutkan. Jadi artinya revisi ini tinggal ditarik dari badan legislasi, maka yang berlaku tetap undang-undang yang lama. Partai Nasdem ini fraksi partai pendukung pemerintah yang paling ngotot meminta dilakukan revisi ini sudah balik badan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa partainya menolak revisi. Nah, selesai sudah barang itu. Wassalam. Tidak akan ada pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023. Kepala-kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 itu harus parkir 2 sampai 1 tahun. Itu kalau mereka yang terpilih pada periode pertama. Jadi mereka harus menunggu sampai pilkada serentak yang dilaksanakan bersama dengan pemilu serentak pada tahun 2024. Dengan keputusan dari pemerintah dan DPR tadi yang ditandai dengan balik badannya Nasdem yang paling ngotot untuk dilakukan revisi itu, maka pada tahun 2024 Indonesia itu akan tercatat sebagai negara demokrasi terbesar yang melaksanakan pemilu secara serentak. Indonesia ini kan saat ini adalah negara ketiga terbesar di dunia, yakni setelah India, Amerika, Indonesia. Karena besarnya jumlah yang akan mengikuti pemilu serentak pada tahun 2024 itu, maka saya kira ini adalah pemilu serentak terbesar di dunia. Jadi pada tahun 2024 nanti akan ada pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPD RI, pemilu DPR RI, kemudian pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Dan juga yang jangan dilupakan ada pileg untuk DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi ini paket lengkap. Sebagai gambaran betapa besarnya nanti pemilu serentak pada tahun 2024 itu, saat ini saja kita ini kan punya sekitar 514 kabupaten dan kota. Itu terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Jadi sangat besar ini jumlah pemilu serentak hanya dari sisi pilkada saja. Belum lagi kalau kemudian digabung lagi dengan pemilihan presiden dan calon wakil presiden, pemilihan DPD, DPR RI, DPRD 1 dan 2. Sebagai gambaran betapa besarnya pemilu serentak pada tahun 2024 itu kan kita bisa merefer pada yang terjadi pada tahun pada pemilu 2019 lalu. Saat itu yang terjadi hanya pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, dan kemudian DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, minus pilkada serentak. Kita nggak perlu bicara lah sampai bagaimana kualitas demokrasi pada pemilu serentak pada tahun 2019 lalu. Belum lagi persoalan pemutakhiran data dan sebagainya yang menjadi dispute yang cukup seru menjelang pelaksanaan pemilu pada waktu yang lalu, terutama pada jumlah pemilih Pilpres 2019. Dan kemudian di lapangan ini yang luar biasa terjadi, bagaimana penghitungan suaranya itu berlangsung sampai lewat tengah malam, dan itu melanggar ketentuan karena dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan itu suara itu harus diselesaikan sebelum hari berganti. Dan dampaknya seperti kita ketahui kan banyak sekali korban. Ada kalau tidak salah sekitar 894 orang petugas pelaksana pemilu itu, termasuk juga para petugas keamanannya, Pak Polisi dan sebagainya, itu total 894 orang yang meninggal dunia. Sementara yang sakit itu lebih dari 5.000 orang. Mayoritas ini yang meninggal maupun yang sakit itu karena kelelahan. Tapi seperti kita ketahui pada waktu itu juga muncul berbagai spekulasi di balik kematian dari para petugas pelaksana pemilu ini. Karena bagaimanapun jumlah 894 orang itu jumlahnya luar biasa besar gitu. Jadi diduga masa iya sih kalau ada orang kelelahan sampai sebegitu banyak orang yang sampai meninggal, dan kemudian juga yang sakit sampai ribuan orang jumlahnya itu. Sebagai gambaran buat Anda semua betapa besarnya angka yang meninggal sebanyak 894 orang ini, kira-kira ini kalau disamakan dengan jumlah korban kecelakaan pesawat, ini jauh lebih besar dari pesawat yang terbesar di dunia, ya ini Airbus 380-800 ini.
total masih jumlah penumpangnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan korban yang tewas pada pemilu 2019 lalu. Kemarin saja kita ketika ada pesawat Sriwijaya jatuh dan korbannya sekitar 62 orang, bagaimana seluruh negeri geger gitu. Itu kita baru bicara dari sisi teknis pelaksanaan saja. Belum lagi kita bicara soal beban biaya anggaran dan kemudian potensi adanya konflik horizontal akibat pelaksanaan pemilu secara serentak tadi. Dan kita kalau bicara soal keamanan ini juga jauh lebih serius karena beban para petugas keamanan pasti jauh lebih besar lagi. Seperti sama-sama kita ketahui saat ini kan kondisi perekonomian Indonesia ini sedang babak belur gitu. Dan kalau kemudian kita tetap memaksakan menyelenggarakan pemilu serentak itu pada tahun 2024, maka kita bisa membayangkan betapa besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah dan dari mana anggaran itu akan diperoleh. Karena seperti kita ketahui kan anggaran pemerintah sedang babak belur dan seperti dikatakan oleh Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga kebetulan berasal dari Indonesia, Mari Elka Pangestu, diperkirakan perekonomian Indonesia itu baru akan pulih setidaknya 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita sekarang menghitung tahun 2021 dan pemilu serentak itu dilaksanakan pada tahun 2024, maka pada saat itu perekonomian Indonesia itu belum pulih. Perekonomian Indonesia belum baik-baik saja. Apalagi kalau kemudian ternyata kita gagal mengelola pandemi ini. Dan kemudian pandemi masih berjangkit terus dan waktunya molor-molor dan mundur-mundur. Maka diperkirakan mungkin waktu pemulihan ekonomi kita juga akan lebih lama dari 5 tahun. Dipastikan jadi pada pemilu serentak pada tahun 2024, kondisi perekonomian Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Coba kita buka-buka data lagi nih sebagai gambaran betapa besarnya dana yang diperlukan. Pada pilkada serentak tahun 2020 kemarin yang diikuti oleh 270 kepala daerah atau 270 daerah itu diperlukan biaya sebesar 9,9 triliun. Karena situasi pandemi maka biayanya kemudian membengkak dan KPU minta tambahan dan sebesar 4,7 triliun. Bagaimana dengan pemilu serentak pada tahun 2019 lalu? Jumlah yang ada itu sekitar disebutkan 25,59 triliun. Itu dengan catatan karena pada waktu pemilu serentak kemarin kan belum ada pandemi. Jadi kalau ada pandemi kemungkinan angkanya bisa jauh lebih tinggi lagi. Kalau tadi pilkada serentak pada tahun 2020 saja menghabiskan dana sekitar 14-an triliun, ini karena total yang mengikuti 270 daerah, maka pada pilkada serentaknya saja ini ya, pada tahun 2024 itu tentu saja kita bisa proyeksikan 2 kali lipat. Karena jumlah yang ikut atau total seluruh kota kabupaten di Indonesia saja 514 kota dan kabupaten. Silakan ditambahkan dengan biaya pilpres, kemudian DPD RI, terus kemudian pileg tingkat DPR, DPR tingkat 1 dan DPR tingkat 2. Ini luar biasa jumlahnya sangat besar. Dijamin siapapun saja yang menjadi Menteri Keuangan itu bakal pusing kepala BIB. Gitu. Ini Menteri Keuangan siapapun nanti kalau toh misalnya masih dijabat oleh Bu Sri Mulyani, karena ini kalau Bu Sri Mulyani masih bertahan di kabinet, maka dipastikan dia akan banyak memerlukan minum obat sakit kepala. Di luar itu seperti kita sudah singgung sebelumnya, persoalan pilkada dan pemilu yang dilakukan secara serentak ini kan potensi konflik horizontalnya bisa sangat tinggi, terutama pada pilkada. Ini sering sekali terjadi di beberapa daerah, terjadi kerawanan karena ribut di antara para pendukung kandidat. Bisa dibayangkan betapa besarnya potensi kekacauan, baik dari sisi anggaran, sisi pelaksanaan, maupun sisi keamanannya pada pemilu serentak pada tahun 2024. Dan jangan lupa pada pemilu 2024 itu kan Presiden Jokowi itu sudah di ujung masa jabatannya yang kedua. Biasanya kalau ada seorang kepala negara yang sudah hampir habis masa jabatannya, kita berkaca saja pada periodenya Presiden SBY yang juga 2 periode seperti Jokowi itu, pada masa akhir jabatan itu para pembantu presiden itu sudah tidak fokus lagi membantu presiden. Mereka apalagi yang berasal dari parpol itu sudah mulai bersiap-siap menyiapkan skoci penyelamat dan bersiap-siap untuk meninggalkan kapal yang akan segera karam. Jadi mereka tidak lagi fokus pada pemerintahan, tapi mereka fokus terutama para parpol tentu saja
memenangkan partainya, dan kemudian kalau ada yang ikut pilkada, mereka juga akan fokus untuk memenangkan pertarungan di pilkada masing-masing. Jadi Presiden Jokowi mungkin nanti akan sendirian gitu bersama para menteri dari kalangan profesional. Itu pun catatannya kalau profesionalnya juga tidak tergoda untuk terjun kembali ke dunia politik. Sebelum sampai pada pemilu serentak 2024 itu sebenarnya juga ada soal yang sangat serius yang mesti dipikirkan oleh pemerintah, yakni dibatalkannya pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023. Itu pada pilkada serentak tahun 2022 itu ada sekitar 101 daerah yang akan seharusnya pilkada. Dari total 101 tadi itu 7 orang diantaranya adalah gubernur, sisanya bupati dan wali kota. Dan di antara 7 orang gubernur tadi itu ada satu daerah penting, yakni DKI Jakarta, yang seharusnya pilkada pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 itu ada 170 pilkada. Saya kemarin menyebutnya 173, tapi 170 lihat setelah saya buka-buka itu. Dan dari 170 pilkada tadi, 17 diantaranya adalah gubernur, kepala daerah, dan sisanya adalah bupati dan wali kota. Jadi setidaknya saat ini pemerintah harus menyiapkan personil untuk menjadi pejabat, karena diputuskan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu bahwa kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 dan 2023 selanjutnya akan ditunjuk seorang pejabat. Ada jadi sekitar 271 pejabat, mulai dari gubernur sampai tingkat bupati dan wali kota. Ini kan problem tersendiri, dari mana mencari resources tenaga pejabat sebanyak itu. Belum lagi soal pengelolaan pemerintahan. Karena seperti kita ketahui bahwa berdasarkan undang-undang, seorang pejabat itu kewenangannya jelas berbeda dengan seorang pejabat definitif. Karena ada beberapa keputusan-keputusan penting yang mereka tidak bisa ambil keputusan. Nah, bayangkan kalau sampai kemudian ada daerah-daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, dan ada keputusan-keputusan penting yang seharusnya bisa diambil oleh seorang gubernur, kepala daerah, tapi kemudian tidak bisa diputuskan oleh seorang pejabat. Ini kan akan banyak sekali program pembangunan yang terhambat di daerah-daerah itu. Jadi persoalan-persoalan ini pun menjadi kerumitan tersendiri yang akan muncul bila pemilu serentak dilakukan pada tahun 2024. Tidak semua sebenarnya soal pemilu serentak pada tahun 2024 itu merupakan kabar buruk, merupakan kabar yang menakutkan. Kalau kita mau cermati, banyak juga loh kabar-kabar yang menggembirakan setidaknya bagi PDIP dan Pak Jokowi secara pribadi. Kalau memang kemudian diputuskan pemilu serentak tahun 2024, kemudian Anies parkir pada tahun 2022, maka potensi Risma itu untuk terpilih menjadi gubernur DKI itu sangat besar. Sekarang dia menjadi Mensos dan kita tahu dia sangat sering belusukan. Jadi dia bisa memaksimalkan program pencitraannya di DKI Jakarta. Dia nggak perlu takut diributkan oleh pejabat gubernur DKI. Toh hanya seorang pejabat. Dia ini biasanya pejabat karir dari pemerintahan. Dengan begitu dipastikan dia tidak mau cari gara-gara lah dengan penguasa. Jadi dia baik-baik saja menjadi gubernur DKI, pejabat gubernur DKI selama 2 tahun itu sudah luar biasa. Tanpa perlu ikut pilkada, dia bisa menjadi gubernur di DKI selama 2 tahun. Jadi Risma aman melenggang, menari, mau berdansa, bertemu dengan para tunawisma, belusukan ke sungai-sungai, belusukan ke gorong-gorong di Jakarta tanpa takut dipersoalkan oleh pejabat gubernur DKI. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Jangan lupa, kan pada pilkada serentak tahun 2020 lalu, putra pertama Presiden Jokowi, Gibran, terpilih menjadi wali kota Solo, sementara menantunya Bobi Nasution terpilih menjadi wali kota Medan. Jadi pada tahun 2024 nanti, itu mereka telah bekerja selama 3,5 tahun menjadi kepala daerah, menjadi wali kota Solo dan menjadi wali kota Medan. Kalau bisa mereka memaksimalkan kerja-kerja politik dan kemudian popularitas dan elektabilitas mereka naik, maka pada tahun 2024 mereka bisa naik kelas, tidak lagi menjadi wali kota, tapi mereka bisa mengikuti pilkada untuk gubernur Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Dengan begitu nanti Gibran dan Bobi Nasution sudah naik kelas sebelum Presiden Jokowi lengser. Jangan lupa pada pelaksanaan pemilu serentak itu Presiden Jokowi masih menjadi Presiden Indonesia. Itu saya kira setidaknya kabar baik yang kita bisa dengar dari
penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Jangan lupa menerapkan dengan ketat protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan sering-sering. Saya Arsman Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.